Yuk mulai lagi. Ya, kita lanjutkan kembali polemik malam hari ini. Judulnya sianida antara ada dan tiada. Kalau kita mau mundur ke situ, Bang Oto, Anda tentu mau bilang pembuktian awalnya adalah ada atau tiada. Apakah dalam bukti-bukti yang diberikan oleh polisi, kemudian pemeriksaan saksi-saksi di persidangan, ini sudah mengarah ke petunjuk ada atau tiada? Ya, saya kira begini ya. Memang selama ini saya kan masuk kan di tengah jalan pada waktu itu ya. Ada kerangka berpikir yang melompat. Jadi selama ini mengatakan orang sudah terpaku dulu ada sianida. Keterpakuan itu dari mana? Ya, berita artinya mungkin karena opini publik. Okay. Sehingga orang lupa lagi. Pokoknya udah ada sianida. Ya. Sehingga karena ada sianida, ada Jessica, ada gelas di tempat dia yang lebih lama dia duduk di situ. Ya. Sehingga kalau bukan dia siapa lagi? Kan begitu pertanyaan orang. Ya. Padahal kalau langkah hukumnya tidak begitu. Kita harus bertanya dulu, benarkah ada sianida atau tidak? Kalau benar, baru kita tanya siapa Sudah pelakunya. ada ahli toksologi beberapa yang datang, keterangan mereka membenarkan ada atau tiada atau tidak? Nah, faktanya memang aksi toksologi dari Lapkrim mengatakan ada. Ya. Ya kan? Saya kan sebagai lawyer ingin membuktikan betulkah itu ada. Sehingga kita harus proses. Saya dalam proses begini, kalau pengambilan sampel terhadap satu barang bukti dilakukan dengan cara yang tidak tepat, maka hasilnya pun tidak tepat. Di bagian mana jelas pengambilan kita sampel lihat yang tidak tepat itu? Yang disita ada 2 gelas 1 botol. 2 gelas 1 botol. Dari Katanya kafe. 1 gelas itu berisi cairan sisanya almarhum, Ya. 1 lagi dalam botol. Ya. Silakan. Silakan. Ya kan? Bukan cairannya, sisa cairan minuman ya. Ya. Gitu. Nah, kemudian yang disita yang diperiksa di Lapkrim Polri 2 botol 1 gelas. Jadi di kafe 2 gelas 1 botol, di sana 2 botol 1 gelas. Jadi kan timpa. Ya, Nah, jadi harus kita cek Baik. apa yang menjadikan ini berbeda. Oke, Maaf, silakan. Oto, maaf. Ya, saya potong. Itu masih berjalan lah. Oke. Ya, nanti didatangkan juga yang nuang segala macam dari polisinya. Jadi Pak Oto nanti biar dengar yang lebih lengkap gitu. Tapi yang jadi persoalan di sini adalah satu, ya. Kalau mau bicara mengenai apakah Jessica betul-betul menaruh sianida itu dan ada, ya. Itu sangat simpel karena sudah Simpelnya? dijelaskan sampai saya punya evidence yang jelas itu Oke. kan. Tetapi kan Bang Oto di sini sebagai lawyer pasti dia akan bela, Ya. dia katakan bahwa itu nebek itu. Gampang, Bang Oto ini kan gak setuju bahwa dia bilang itu adalah di editing segala macam. Simple Bang Oto. Tinggal Bang Oto datengin aja forensik digital atau kita bawa ke luar negeri. Kita sama-sama. We go there and ask the expert, ya toh? Ya. Ask your person to come to go there for the expert. Ya kita juga kirim the expert sama-sama. Lihat haramkah, halalkah persoalan ini, Ya. gitu loh. Sama ahli yang ditunjuk sama Pak Oto lah, begitu. Nggak usah saya. Untuk memeriksa CCTV. Iya betul. Untuk membuktikan bahwa ini adalah benar, aslinya loh, Oke. gitu loh. Bukannya reka-reka ya. Kalau saya sebagai bangsa Indonesia, saya masih menghargai Ya. ahli forensik digital Indonesia. Karena forensik digital Indonesia itulah bangsa kita yang sudah disumpah, mempunyai sertifikat, dan dia pasti melakukan hal yang benar. Karena kalau dia berbuat yang salah, Ya. hukumannya 7 tahun. Oke. Dan kalau di luar negeri, Bang Oto kan puas. Oh, gue maunya di Australia, gue maunya di Singapura. Go ahead. Silakan. Oke. Kita pergi bersama, kita buktikan. Baik. Selesai persoalan, Pak. Nggak usah ribut-ribut. Baik. Ya kan? Saya Juga mau tahu kebenaran Abah sama dulu. kayak Bang Oto. Pak Darmawan selalu bilang CCTV bisa membuktikan segalanya. Oh iya, Apakah membuktikan adanya sianida juga bisa dibuktikan lewat CCTV? nggak ada yang lain. Kalau kita bicaranya adanya sianida, Ya. CCTV tidak bisa membuktikan. Kita ngomongnya begitu. Ya. Adanya sianida. CCTV tidak bisa mengenali objek yang ada tampil di pada layar. Pada konten tidak bisa ketahuan. Tidak mengenali konten. Jadi misalnya saya menangkap satu gambar di sini. Saya tidak mengenali apakah ini meja, apakah ini bolpen, apakah ini gelas, gitu ya, sebagai macam tidak. Yang baru bisa dikenali adalah wajah. Ya, kalau wajah bisa dikenali bahkan sampai identitas itu kelihatan. Nah, dalam hal ini CCTV kalau kita mau bisa benar-benar fokus bahwa di CCTV itu betulkah yang dituang itu yang misalnya
cyanida atau bukan. Tentu CCTV tidak bisa menjawab. Tapi siapa yang menuang bisa. Nah, itu yang saya mau lanjutkan. Kayaknya dukun karena langsung mengetahui penjelasan saya gitu. Bahwa kalau ya kita yang bicara adalah sekarang apa yang dilakukan seseorang misalnya terhadap suatu benda, kemudian apa efek atau apa yang ditemukan dari benda tersebut setelah orang ini melakukan sesuatu, nah itu bisa menjadi pembuktian sebetulnya. Paling tidak bisa bukan pembuktian dalam arti referensi bahwa sebetulnya siapa yang melakukan apa. Maaf, boleh pinjam mapnya Pak sebentar. Kalau kita tutup segini sekarang, kita tutup di sini, kemudian saya lakukan begini. Saya lagi pegang tangan beliau atau tidak? Bapak bisa lihat. Audiens tidak bisa ngelihat yang saya pegang tangan beliau apa bukan? Ya kan? Nah, kalau saya gini, kira-kira dia tangannya saya elus-elus atau tidak? Tidak bisa kelihatan juga. Tetapi kalau kita lihat, maaf ya, saya juga maaf bukan LGBT, saya tidak pegang tangannya loh. Itu aman, jadi aman. Nah, di sini berarti bisa kelihatan apabila sesuatu bahkan tertutup dengan tas ataupun apapun, sebetulnya tangan manusia itu semuanya normal. Kalau tangan saya segini panjangnya, pada saat saya di balik suatu benda, bukan tangan saya bisa melar kemudian bisa menjauh, tidak. Ya tetap segitu ya segitu. 1 mili pun tidak bertambah, begitu pula 1 mili pun tidak berkurang. Dari pergerakan badan nanti bisa kelihatan apakah tangannya ke arah mana. Ya, misalnya apakah dia lurus ke depan, apakah dia ke samping. Artinya bantuan apa untuk mengetahui itu? Kalau dari misalnya CCTV yang mengarah ke situ tidak bisa membuktikan. Di sini, jadi kita melihatnya sekarang kalau ada CCTV, kan ada beberapa CCTV. Nah itu diupayakan dilihat dari adegan per adegan, nanti itu bisa diketahui kira-kira tangannya memang ke arah mana atau kemana. Itu karena berdasarkan angle, sudut pengambilan. Ya. Saya ingin menambahkan juga misalnya sedikit meluruskan kalau ada istilah orang forensik tadi beliau bilang bahwa tidak bilang menggaruk-garuk, mengusap-ngusap. Saya bukan mengatasnamakan orang IT ya. Tetapi orang IT itu pelajarannya telematika, bukan pelajaran bahasa. Jadi menggaruk atau mengusap. Jadi kalau saya bilang begini, ini saya menekan apa menindas? Saya lagi di sini nih. Bisa juga saya bilang ini saya lagi menekan, tetapi di beberapa suku tertentu dia bilang, oh waktu saya bilang pencet mouse, ditekan. Menindas. Oh ditindas, dia bilang. Nah, beda bahasa. Ternyata bahasanya beda. Jadi asalah sekedar masalah istilah. Karena telematika tidak ke arah sana. Nah kemudian nanti kita melihatnya adalah maksud pada saat dia mengutarakan sesuatu sebaiknya ditanyakan. Maksud dia atas suatu aktivitas ini apa gitu loh. Baik. Saya ke Bung Reza. Bung Reza, Anda kalau nggak salah pernah bilang dulu di mana korban berada, di situ pelaku berada, itu bisa sebagai sebuah adagium. Apa yang pernah saya utarakan itu diberi nama sebagai teori segitiga kejahatan. Dan sebetulnya sudah dideskripsikan oleh Pak Otto. Bahwa teori itu ingin menerangkan karena lokasi kejadian di situ dan karena korban berada di situ, maka pelaku niscaya berada di situ. Harap diingat teori segitiga kejahatan itu dilahirkan tempo dulu. Saya ingin mengatakan ini sebagai sebuah teori yang sudah usang. Kenapa? Teori ini tidak akan bisa menjelaskan misalnya kasus cybercrime, pelakunya di mana, korbannya di mana, kejadiannya di mana, itu tidak bisa dijelaskan secara definitif. Dengan demikian, teori segitiga kejahatan ini harus dibuang jauh. Persoalannya dalam cermatan saya sejak awal kasus ini, sebangun segendang sepenarian tampaknya dengan yang diutarakan oleh Pak Otto tadi, teman-teman di kalangan penegak hukum sudah kerja keras, tapi mereka memakai atau mencoba memastikan bahwa teori segitiga kejahatan juga bisa diterapkan untuk kasus ini. Sehingga karena meninggalnya mendiang di situ, di meja di situ, bersama karena korban di situ, maka agar teori segitiga kejahatan ini menjadi sempurna, maka pelaku pun seolah harus berada di situ. Harus yang ada di sekitar harus situ. Ada di situ. Harus ada di situ. Sampai kemudian yang menjadi sorotan luas adalah Jessica. Karena saya menganggap bahwa ini teori usang, terlebih lagi karena instrumen kejahatan yang digunakan adalah racun, saya ingin mengatakan idealnya ditarik lebih luas lagi. Sehingga adakah kemungkinan bahwa sesungguhnya instrumen kejahatan itu tidak dibubuhkan. Andaikan memang dibubuhkan ya. Andaikan memang dibubuhkan, mari kita lihat adakah kemungkinan bahwa instrumen kejahatan alias cyanida tersebut dibubuhkan memang di meja tersebut atau di tempat lain. Kalau teori segitiga kejahatan kita singkirkan, maka terbuka kemungkinan itu. Bahwa cyanida masuk ke dalam kopi, kalau ya sekali lagi, cyanida masuk ke dalam kopi tidak di atas meja tersebut. Saya sedikit. Silakan. Ini justru tidak mengurangi hormat saya pada Pak Reza. Selalu Pak Reza berkali-kali bicara soal itu. Ini justru yang menjawab tadi Bu Popon nanya, kok ini yang Pak Ibu-Ibu melongo gitu kan.
ini justru saya tadinya makanya itu. Kenapa pertama kali saya tidak langsung otopsi, saya tidak pegang si Jessica itu. Iya. Saya periksa, saya suruh Polwan pegang, periksa barangnya. Pasti ketemu tuh cyanida segala macam. Lewat dia 3 hari. Yang Pak Oto bilang tadi itu kenapa nggak diperiksa, nggak diiniin kesalahan polisi. Ya memang karena saya waktu itu tidak duga. Saya pikir ini anak bertiga pergi minum, Oto, bukannya sendirian. Ternyata Jessica itu udah nungguin dengan satu plan yang sangat luar biasa. Kalau saya cerita lagi kepanjangan, saya udah keburu capek nih terus terang. Ya cuma, jadi Pak Reza ini maksudnya menjawab Bu Popon tadi, dia itu kehebatannya melakukan depan orangnya dan dia menikmati hasil karya dia. Nah tuh gua udah bunuh dia. Nggak tahu kenapa saya juga, mungkin ada satu sisi gelap di dalam dia yang Bang Oto mungkin belum jelas mungkin. Emang ada itu di dunia orang kayak gitu. Bukannya dia salah atau sakit jiwa, enggak. Ya. Dia ada satu kegelapan. Saya kalau nanti kasih lihat dia dari AFP dari MLA itu, ya mutual legal assistant itu, kaget dia. Itu. Dan itu akan dibawa dalam sidang-sidang berikutnya. Bilang begini. Ini dia bilang, ini Bang Oto telepon saya, dia bilang begitu. Kenapa, Drew? Ya, you want to ask a lot of things, dia bilang gini. Tapi we as AFP, dia bilang we don't want to involve anymore. Karena apa? Bang Oto sama mamanya bilang, nggak tahu mamanya yang bilang atau Bang Oto. Kalau saya bilang sih Bang Oto enggak lah, dia orang pandai kan. Katanya nggak ada krem atau kesalahan si Jessica. Ini yang ngomong AFP. Polisi Federal Australia. Di kejadian sebelumnya, bukan dalam kasus ini. Iya, dan sudah di-endorse oleh Konsulat Jenderal Indonesia. Apakah 2 kali dia lakukan hal yang sama? Bodoh sekali itu Konsulat Jenderal. Iya kan, nggak mungkin. Baik, saya ke Bung Andrew. Bodoh, ini perdebatannya kemudian bukti-bukti di awal tidak terlalu jelas, tapi kemudian sudah ada ahli di dalam. Apakah keberadaan ahli dan kemudian bukti-bukti itu bisa membantu menjelaskan kasus ini? Ya. Saya cukup meyakini ya bahwa dari keterangan alat bukti yang sudah diajukan itu sudah cukup. Artinya dari keterangan saksi, kemudian alat bukti ahli, dan juga mungkin surat dari ahli tersebut ya. Yang mana memang patut dicermati memang statement dari Dokter Slamet ya. Yang menyatakan dari awal dia sehat hingga kemudian meninggal dunia ya. Dokter Slamet ini yang di mana? Ahli forensik yang diajukan ke pengadilan. Karena prinsipnya untuk menilai pembuktian itu bukan ada di tangan jaksa penuntut umum atau kuasa hukum, tapi ada di hakim. Tapi kita pihak yang di luar ini bisa menilai apakah ya itu ada persesuaian, ada hubungan dan lain sebagainya. Tapi ada yang menarik, saya melakukan riset terhadap pendapat dari mantan Menteri Kehakiman di Belanda, yaitu Moderman. Dia menyatakan ini kan kasus terkait pembunuhan berencana. Perbedaan antara pembunuhan berencana atau mort dengan pembunuhan biasa atau doslah itu terletak bukan di jangka waktu perencanaan atau pelaksanaan, tapi pada ketenangan dan kejiwaan dari si pelaku setelah melakukan tindak pidana. Itu ada statement dari mantan Menteri Kehakiman Belanda. Makanya saya pikir jaksa sudah cukup tepat memasukkan ketentuan pasal 340 mengenai berencana. Baik, Bang Oto, apakah Anda punya bukti-bukti awal yang kemudian merasa klien saya ini tidak bersalah? Begini ya, kalau tanya saya, sampai sekarang pun sebenarnya saya nggak tahu apa yang terjadi. Betul. Tuhan yang tahu. Siapa yang bisa tahu? Saya tanya Jessica 10 kali lebih. Kalau saya lihat bisik-bisik saya di TV itu, saya tanya dia selalu, Jess, kamu berbuat nggak? Tidak Pak. Setiap ada ini saya bilang jangan saya permalukan, nanti terlihat. Tidak Pak. Sehingga saya seperti katakan itu, saya juga nggak mau dosa kan. Hebat kan? Nah, jadi persoalannya sekarang, saya nggak tahu apa yang terjadi. Apakah Jessica atau orang lain atau bagaimana? Apa juga ini mati karena cyanida atau tidak? Juga saya nggak tahu. Tapi berdasarkan dokumen yang saya dapatkan dengan akal pikiran saya yang Tuhan kasih kepada saya pelajari. Ya kan? Saya berdoa, saya bertanya Tuhan jangan sampai saya salah menganalisa ini. Sampai sekarang saya tidak menemukan bukti kesalahannya. Ada dokumen Jessica, sampai sekarang gitu loh. Tapi entah dalam perjalanan dokumen nanti. yang menguatkan itu? Bagaimana? Ada dokumen yang menguatkan itu misalnya dari pemeriksaan yang tidak lengkap?
Ya tentunya banyak kan. Saya kan sekarang ini kan belum giliran saya membuktikan. Ya. Ini kan baru cerita, ini kan semua kan bukti-bukti jaksa. Expertnya kan dari semua dari jaksa. Saya kan masih punya expert. Saya punya expert nanti toksologi, punya patologi, digital forensik, macam-macam expert juga yang saya ajukan gitu loh kan. Jadi saya juga masih on process gitu kan. Tapi sampai detik ini saya tidak menemukan alasan untuk menyatakan Jessica bersalah. Itu statement saya. Ya sampai detik ini gitu loh. Sampai nanti hakim mengotok, sampai ingkrah baru kita tahu oh that's the game gitu. Ya kan? Tapi dalam proses nggak boleh. Saya datang kepada pertemuan malam ini tidak mau menyampaikan keyakinan saya. Seperti yang Andrew katakan tadi. Saya ingin menyampaikan pendapat saya. Kalau keyakinan itu hanya punya hakim. Baik. Bukan punya saya. Kalau semua orang punya keyakinan, tapi kita sampaikan pendapat. Nah, jadi seperti tadi digital ini, saya setuju kan dengan Salihin. Tapi Pak Salihin, kemarin kan ingat, saya tanya pada hakim, Pak Hakim, tolong berikan saya bukti itu. Nggak fair hanya jaksa yang punya bukti digital. Saya berikan dong, supaya saya bisa juga kontes dengan ahli saya. Bisa membandingkan. Nggak dikasih. Nggak dikasih. Ini kan nggak fair dong. Nah, kalau dikasih, saya akan bawa. Kalau ternyata setelah saya bawa, saya tes, ahli saya mengatakan, oh ini original, ya saya juga nggak ribut. Tapi karena saya nggak bisa buktikan. Silakan. So how? Jadi begini, Bang Oto, this is not about how. This is about Jessica at that time, ya, during the itu rekonstruksi. Bukan, ini kan saya mau menjelaskan tadi. Yeah, that's right. So no, I just want to answer to let you know more wider ya. Perspektif. Jadi gini, ini masalahnya waktu direkonstruksi, ya, Bu Popon. Itu pertama Jessica punya mau. Ini Bang Oto belum masuk tuh pada saat itu. Makanya bisa juga Bang Oto ini dibohongin. Nanti Jessica punya mau untuk pertemuan itu? Loh bukan rekonstruksi oleh polisi. Yes, kamu harus rekonstruksi, ya kan? Baik Pak, dijalanin. Loh, bukan begini katanya si polisi kan. Ikuti yang ini nggak bisa. Ini yang saya lakukan, saya konstruksi. Oke, fine, good katanya Pak Krisnamukti itu kan. Silakan. Nah, dia rekonstruksi. Nah, baru duduk tuh semeja sama si Yudi tuh. Saya dengar sendiri, ya, dia ngomong, kamu tuh Jess melakukan ini 80% tuh wrong, salah, bukan seperti yang ada di CCTV. Rekonstruksinya. Iya. Nah, sekarang begini, kita akan adakan rekonstruksi lagi, ulang. Persis seperti yang ada di CCTV sini. Saya tidak lebih, tidak kurang. Satu-satu nanti kita lihat, terus kamu jalankan apa yang kamu lakukan. Nah, ternyata yang dilakukan nggak mau. Saya maunya ini. Nah, setelah itu kalau gitu ya tanda tangan dong kalau nggak mau. Nah, dia bikin tuh Bu Popon nih tanda tangan. Itu sebelum dulu masuk ke persidangan. Iya betul. Nah, ini makanya jawabannya itu. Makanya dia itu mati hidup, dia tetap akan berkata kepada Pak Oto nih, jangan sampai jadi korban gitu loh. Yang kedua, udah Mirna, sekarang Pak Oto lagi. Tahan dulu Bang, coba Bang mau menutup sesi ini. Mangga, kita silat lidah ya. Ada pertanyaan, apakah cyanida itu ada? Jawabannya ada, pasti ada. Apakah cyanida itu mematikan? Dalam takaran tertentu pasti mematikan, kan? Nah, sekarang pertanyaan, siapa yang menaruh itu? Kita berhenti dulu. Makin. Nah,